Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Masih ingatkah saudara apa yang Tuhan Yesus katakan? Ia berkata bahwa Bapa-Ku bekerja sampai hari ini, demikian juga aku. Saudara, dengan demikian kita tahu bahwa dalam hidup kita, meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan dengan kasat mata jasmani kita tahu bahwa Dia bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, marilah kita senantiasa selalu bergantung kepada Dia dalam hidup kita dan kita tidak pernah putus asa dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pelajaran yang amat penting bagi umat Tuhan adalah pelajaran untuk menantikan Tuhan. Nuh menantikan Tuhan. Di dalam dia menantikan air bah yang akan datang. Abraham menantikan Tuhan. Ketika dia menantikan, Tuhan memberikan seorang putra bagi dia. Musa menantikan Tuhan untuk umat Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian. Umat Tuhan menantikan Tuhan di dalam menggenapi kedatangan Mesias. Para murid Tuhan Yesus menantikan Tuhan untuk kedatangan Roh Kudus. Dan sekarang kita sebagai orang percaya menantikan Tuhan Yesus untuk Dia datang kedua kalinya. Saudara, menantikan Tuhan adalah gambaran iman daripada umat Tuhan atau orang-orang percaya. Saudara, bagaimana orang percaya itu menantikan Tuhan? Saudara, mari kita melihat dan membaca dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 26. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah para rasul dan para murid Tuhan Yesus mendengar perintah Tuhan Yesus untuk menantikan turunnya Roh Kudus di kota Yerusalem, maka mereka kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Selain ada 11 rasul dan para wanita termasuk Maria, ibu Yesus, dan juga saudara-saudara Tuhan Yesus, maka di sana juga berkumpul 120 orang murid Tuhan Yesus yang lainnya. Saudara, bagaimanakah mereka menantikan apa yang Tuhan Yesus janjikan? Saudara, mari kita dapatkan pesan firman Tuhan. Saudara, yang pertama,
Saudara, mereka mentaati Tuhan dengan bertekun, dengan sehati, berdoa bersama-sama. Saudara, firman Tuhan berkata, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali ke Yerusalem. Itulah perintah Tuhan Yesus dan menanti di kota Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan. Saudara, tinggal di Yerusalem pada masa itu bagi murid-murid Tuhan Yesus bukanlah tempat yang kondusif bagi mereka. Karena kita tahu saudara-saudara belum lama peristiwa di mana Tuhan Yesus disalibkan. Sehingga saudara tidak mudah untuk murid-murid bisa tenang tanpa gangguan kekhawatiran atau ketakutan. Namun saudara, yang sangat menarik adalah mereka mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka untuk mereka kembali ke Yerusalem. Saudara, apa yang mereka lakukan adalah menggambarkan iman mereka kepada Tuhan. Saudara, yaitu mereka itu bertekun dengan sehati berdoa bersama-sama. Saudara, inilah ketaatan mereka. Bertekun menggambarkan bagaimana mereka itu konsisten dengan iman mereka. Mereka terus-menerus. Saudara, berbicara iman, berbicara sifatnya terus-menerus, konsistensi. Mereka sehati menggambarkan bahwa tidak ada keraguan di dalam melakukannya. Mereka sehati. Tidak ada perbedaan pendapat. Meskipun mungkin di tengah-tengah situasi tidak kondusif, tetapi mereka tetap bersehati, berdoa. Lalu dikatakan juga bahwa mereka ini melakukannya dengan bersama-sama, menggambarkan persekutuan satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa merupakan ekspresi iman kepada Tuhan. Dan berdoa merupakan ekspresi ketaatan kepada Tuhan. Namun saudara, yang indahnya adalah mereka berdoa tidak sendiri, tapi mereka berdoa bersama-sama. Mereka berdoa bersama-sama juga bukan sekedar bersama-sama. Mereka berdoa dengan sehati. Bukan saja sehati, tapi mereka bertekun, artinya terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Saudara, inilah orang-orang percaya yang menantikan janji Tuhan, yaitu turunnya Roh Kudus. Saudara, hari ini kita sebagai orang percaya, kita sudah mengalami Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita sebagai orang percaya. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pada saat itu diberikan Roh Kudus ke dalam hatinya. Saudara, hari ini kita sedang menantikan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, ketika kita menantikan Tuhan Yesus datang kedua kali, maka saudara, kita harus menjadi orang percaya yang mentaati Tuhan. Dengan bertekun, dengan sehati berdoa bersama-sama dengan orang percaya yang lain. Saudara, inilah saudara-saudara yang perlu kita lakukan. Kita perlu berdoa secara pribadi. Itu sesuatu yang penting dalam relasi kita pribadi dengan Tuhan. Tetapi saudara, panggilan orang percaya sebagai tubuh Kristus, saudara, kita tidak boleh jemu-jemu berdoa bersama-sama dengan sehati, dengan bertekun, saudara-saudara, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, berdoa bersama, bersehati, bertekun. Saudara, itulah ciri-ciri orang-orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita jangan jemu untuk berkumpul, berdoa bersama, bersehati, dan bertekun dengan saudara-saudara kita seiman di dalam tubuh Yesus Kristus, yaitu di dalam gerejanya. Itulah saudara ekspresi iman daripada orang percaya sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai ekspresi kesaksian kepada banyak orang bahwa kita adalah orang-orang yang mengalami kasih Tuhan. Yang kedua, mentaati firman Tuhan
dengan menggenapi firman Tuhan dengan penuh integritas. Saudara, firman Tuhan berkata begini, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kemudian ayat 20 sampai 22. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sangat menarik apa yang dicatat dan dikisahkan. Saudara, ketika mereka berkumpul, maka Petrus mengingatkan bahwa mereka harus melakukan apa yang tercatat di dalam kitab suci. Yaitu Simon Petrus mengutip apa yang terdapat di dalam kitab Mazmur mengenai nubuat orang yang mengkhianati Yesus. Dan bahwa harus ada orang yang menggantikannya untuk menjadi rasul. Saudara, ketika Petrus mengingatkan hal ini, maka mereka memilih orang yang tepat untuk menggantikan Yudas Iskariot. Dan saudara, yang sangat menarik adalah, yaitu syarat siapakah orang yang boleh menggantikan sebagai rasul. Yaitu orang yang senantiasa bersama-sama dengan mereka, bersama dengan Tuhan Yesus sejak zaman Yohanes membaptis sampai Yesus terangkat ke surga. Saudara, artinya apa, saudara? Artinya orang ini bukan orang yang tidak tahu akan apa yang terjadi sejak semula sampai Yesus naik ke surga. Tapi orang ini adalah orang saksi mata dengan jelas menyaksikan apa yang terjadi. Supaya apa, saudara? Supaya dia boleh menjadi saksi Kristus bersama-sama dengan 11 rasul yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini memberitahukan kepada kita ketika kita menantikan akan Tuhan, maka kita harus mentaati firman Tuhan. Kita harus menggenapi firman Tuhan. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan, begitulah kita melakukannya, saudara. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, saudara, kita menemukan integritas daripada para rasul dan 120 murid. Saudara, mereka secara konsisten, mereka ingin menjadi orang-orang yang berkata benar, berlaku benar, dan objektif mengenai peristiwa demi peristiwa yang terjadi di dalam Yesus Kristus. Saudara, disitulah saudara-saudara, kita melihat bagaimana Tuhan menolong mereka menjadi orang-orang, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara, demikian juga dengan kita, orang-orang percaya, yang ingin melakukan firman Tuhan, yang ingin menggenapkan firman Tuhan, kita harus menjadi orang-orang menggenapi firman Tuhan dengan penuh integritas. Karena kita adalah saksi Yesus Kristus. Saudara, dalam kita menantikan Tuhan Yesus datang kedua kali, saudara, kita patut mentaati firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dan terang dunia, mari kita berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Ketika firman Tuhan berkata, jadilah saksi Yesus Kristus, mari kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ketika firman Tuhan berkata supaya kita melakukan perbuatan baik, mari kita melakukan perbuatan baik. Ketika firman Tuhan berkata, hendaklah kamu selalu berdoa, tetap berdoa, mari kita berdoa. Ketika firman Tuhan berkata, hendaklah hidupmu boleh menjadi sepadan dengan Injil Yesus Kristus, mari kita melakukannya dengan penuh integritas. Saudara, ketika Tuhan datang, maka kita kedapatan sebagai hamba-Nya yang baik dan setia. Saudara, menantikan Tuhan tidaklah pasif. Menantikan Tuhan adalah aktif, berinisiatif, yaitu mentaati Tuhan, baik di dalam doa maupun di dalam firman. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau memetraikan di dalam hati kami. Kami belajar selalu menantikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami tahu ya Tuhan, ketika firman Tuhan mengajar kepada kami, menantikan Tuhan tidaklah dengan pasif, tapi kami aktif.
kami berdoa, kami mentaati firman Tuhan, dan kami lakukan dengan penuh integritas. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.